Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia. Kepada Alena Tennis Group yang ada di Bandung. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan Selamat Natal. Merry Christmas untuk kita semua. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai Raja Damai datang ke dunia. Siapa itu Raja Damai, saudara? Raja Damai adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita akan membaca di Yesaya 9 ayat 6 mengatakan, dia itu adalah siapa? Penasehat ajaib. Dia itu siapa? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Waduh. Raja Damai datang ke dunia, bayangkan aja. Tapi banyak orang sekarang ini, pakar-pakar dari Alkitab, menyelidiki apakah perayaan Natal perlu atau tidak perlu. Karena di Alkitab tidak dicantumkan kapan Yesus Kristus lahir di dunia ini. Dan Yesus Kristus pun tidak minta untuk kita merayakannya. Jadi apakah Natal ini dirayakan atau tidak? Banyak mereka mengatakan tidak. Tapi kita masih menyelenggarakan. Kalau kita katakan tidak, berarti saya tidak ada di tempat ini pada saat ini. Kenapa kita harus merayakannya? Apa alasannya? Pada satu saat, Paus Liberius, dia mengatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus ditetapkan tanggal 25 Desember. Dan setelah itu dirayakanlah setiap tahun sampai saat ini masih dirayakan. Tapi ingat, di abad 19 ada seorang pahlawan wanita. Disebutkan semua. Emansipasi perempuan. Dikatakan disebut juga dia adalah feminismus. Feminismus. Siapa itu? Tidak bukan bahwa dia adalah R.A. Kartini. Dia menjadi pahlawan untuk memperjuangkan emansipasi perempuan. Siapa yang menentukan bahwa itu harus dirayakan? R.A. Kartini tidak minta dirayakan, tidak ditulis bahwa dia ulang tahun dia, atau dia hari besar harus dirayakan untuk dia. Tidak ada di dalam surat bukunya pun. Tetapi siapa yang menentukan bahwa tanggal 21 April adalah hari Kartini? Ternyata presiden kita, yaitu waktu itu adalah Bung Karno. Bung Karno menentukan 4 Mei tahun 1964 dengan keputusan nomor 108 bahwa hari raya untuk memperingati pahlawan nasional yaitu R.A. Kartini Joyo Adiningrat yang disingkat R.A. Kartini. Luar biasa. Kalau R.A. Kartini aja terkenal di Indonesia saja dirayakan. Yesus Kristus datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Bayangkan saja, menyelamatkan manusia bukan di Indonesia, bukan di Jerman, bukan di Tiongkok, tetapi seluruh dunia hanya kepada siapa yang percaya kepada dia. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa. Dia menyelamatkan kita. Dia menebus dosa kita. Dia membenarkan kita. Luar biasa. Dan juga dia memberikan hidup yang kekal bagi kita semua. Dengan pengorbanan nyawanya, jiwanya. Dan dia memberikan kepada kita justru damai sejahtera di bumi. Itu yang luar biasa, saudara. Apakah kita perlu pertanyakan lagi? Apakah harus dirayakan? Seharusnya bukan 1 tahun sekali harus dirayakan. Setiap hari harus dirayakan.
Karena banyak sekali orang-orang yang terima Tuhan Yesus. Yesus lahir di dalam kehidupan mereka. Setiap hari Yesus lahir di dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap hari itu seharusnya dirayakan atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tandanya kita berterima kasih. Hanya kepada Dia saja satu-satunya yang kita harus berterima kasih yang telah menyelamatkan jiwa kita. Puji Tuhan. Maka itu Dia membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Apa itu damai, saudara? Bahasa aslinya itu shalom. Apa itu shalom? Shalom ada 3 artinya. 1, sehat. Keduanya, tenang. Ketiganya, aman. Wah, luar biasa. Shalom itu sehat, tenang, dan aman, saudara. Seseorang mengatakan, di surga itu tidak ada kata shalom. Betul, tapi yang ada di Israel itu banyak orang-orang Yahudi kalau ketemu seorang dengan yang lain katanya shalom. Artinya damai sejahtera. Tapi shalom di sini adalah apa kabar? Seperti kita bahasa Mandarin, ni hao ma, apakah engkau baik? Tapi diterjemahkan, apa kabar? Begitu juga shalom itu bisa disebut apa kabar? Sehat. Semua orang ingin sehat, saudara. Saudara bisa kaya, bisa apapun saudara bisa punya. Tapi kalau saudara tidak punya kesehatan, itu sudahlah habis dah, saudara. Punya harta habis, punya apa juga habis, saudara. Karena kalau kita orang kaya, segala punya, bisa mewakili. Tetapi sakitmu, tidak ada yang bisa mewakili sakitmu. Sehat, puji Tuhan. Kalau kita ada, sebagaimana kita ada pada hari ini, untuk merayakan Natal, bahwa kita sehat. Kita ada. Kita lewat dari pandemi COVID-19. Kita sudah di vaksin. Vaksin pertama, vaksin kedua. Puji Tuhan. Ada yang kena. Tapi sembuh. Puji Tuhan. Itu juga shalom. Itu sehat, saudara. Yang kedua adalah tenang. Bagaimana kita bisa tenang, saudara? Tenanglah. Tenanglah. Iya, apakah saudara bisa tenang? Saudara punya hutang bisa tenang? Saudara punya kontrakan belum dibayar, saudara bisa tenang? Tidak bisa tenang, saudara. Ketenangan itu kaitannya dengan keamanan. Kalau tidak aman, pasti tidak tenang, saudara. Kalau aman, pasti tenang. Puji Tuhan. Kalau kita sekarang melihat di Indonesia, presidennya Joko Widodo, rasanya aman dan rasanya tenang. Dan apalagi ada COVID-19. Manusia itu semua membutuhkan Allah. Membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga mereka berbondong-bondong di lapangan. Agama apapun juga mereka berkumpul. Untuk apa? Untuk menyembah. Untuk meminta. Supaya tidak kena COVID-19. Supaya COVID-19 cepat-cepat berlalu. Supaya kita merasa aman dalam kehidupan kita. Dengan keamanan itu kita bisa tenang di dalam kehidupan kita. Jadi keamanan ada kaitannya dengan damai. Ada kaitannya dengan ketenangan. Di Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Ada satu cerita mengenai bahwa orang Israel dia melupakan Allah. Dia menyembah Baal.
Baal dan Asyera dia sembah. Tuhan marah. Sehingga ada Raja Aram, Mesopotamia, datang. Kusyan Risataim. Kusan Risataim, rajanya Aram. Dia menyerang kepada Israel dan menguasai dan menjajah selama berapa tahun? 8 tahun, saudara. Dijajah 8 tahun. Orang Israel berseru-seru kepada Tuhan. Meminta tolong kepada Tuhan. Meminta kebebasan kepada Tuhan. Meminta ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan dosa-dosanya. Tapi Tuhan begitu baik hati. Tuhan mendengar seruan dia. Tuhan bangkitkan seorang pahlawan. Namanya Otniel. Pahlawan ini. Otniel berperang dengan pasukan Aram. Dan tahu karena disertai oleh Tuhan. Aram dikalahkan. Setelah kalah, saudara tahu 40 tahun damai sejahtera. Nah, itu yang disebutkan damai sejahtera. Yang dari situasi kondisi. Karena tidak ada peperangan. Sehingga ada damai sejahtera. Tenang. Saudara tenang. Karena Tuhan kita mendengarkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di Matius 7 ayat 9-10 mengatakan, kalau seorang anak datang ke bapaknya, apakah bapaknya ngasih batu kalau anaknya minta roti? Apakah bapaknya kasih ular kalau anaknya minta ikan? Tidak mungkin. Kalau bapak di dunia saja begitu perhatian kepada anak, apalagi bapak yang di surga. Pasti dia lebih perhatian kepada kita, anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Begitu juga kalau baca Yeskiel 34 ayat 25. Aku akan membuat perjanjian damai sejahtera. Siapa itu? Allah berbicara kepada Daud. Aku membuat perjanjian damai sejahtera. Sehingga tiada binatang buas. Sehingga di padang gurun itu aman, tentram. Dan kau bisa tidur di hutan, saudara. Itu damai sejahtera. Kalau situasi kondisi mempengaruhi kita, damai sejahtera kita hilang, saudara. Saudara kecopetan, saudara hilang damai sejahtera. Saudara ketinggalan dompet, hilang damai sejahtera. Saudara hilang tas, hilang damai sejahtera. Saudara hilang handphone, hilang damai sejahtera. Karena situasi kondisi yang membuat kita damai sejahtera. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita damai sejahtera yang lain. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera apa yang ku berikan tak dapat yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Jadi Tuhan Yesus memberikan kepada kita damai sejahtera itu. Bukan seperti itu. Seperti dunia. Seperti perjanjian lama. Tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera. Yaitu kita menerima Tuhan Yesus. Dan kita menjadi ciptaan baru. Efesus 4 ayat 23. Bahwa apa? Dia perbaharui roh dan pikiran kita. Itulah menjadi kita tenang, damai sejahtera. Karena kita diperbaharui roh dan pikiran kita. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal, memerintah hati dan pikiranmu. Jadi damai sejahtera yang Tuhan sendiri yang menguasai pikiran kita dan hati kita.
Sehingga pandangan kita, pikiran kita tidak seperti orang-orang dunia. Tidak sama. Apapun boleh terjadi, sama kita menghadapinya. Tetapi beda sekali di dalam alam pemikiran kita. Dan pandangan kita itu berbeda sekali, jauh sekali. Pandemi 19, saudara. Otomatis orang-orang takut. Orang dunia takut. Anak Tuhan juga takut. Tapi anak Tuhan tetap mengandalkan Tuhan. Dia percaya. Segala sesuatu ada waktunya, saudara. Kalau memang mesti meninggal, pasti meninggal. Tapi kalau memang tidak, belum waktunya untuk meninggal, tidak akan meninggal. Dia percaya. Maka itu pandangannya berubah 180 derajat, saudara. Pikirannya beda sekali. Di Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang mengecewakan kita, iblis selalu mengganggu di dalam kehidupan kita. Supaya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita terganggu. Bayangkan saja, saudara. Kalau saudara rugi di dalam usaha, saudara hilang damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus tidak hilang. Kenapa? Walaupun rugi di dalam usaha, pola pikirnya, oh ini adalah ujian. Ini adalah tes daripada Tuhan sendiri. Kita harus melewati proses. Kita harus melewati tes ini. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Ingat, iblis ingin mengecewakan kita. Iblis ingin supaya kita bertengkar satu dengan yang lain karena uang. Bertengkar satu dengan yang lain karena kita dirugikan. Bayangkan aja. Maka itu jagalah damai sejahtera ini. Jangan karena situasi kondisi apapun juga di luar mengecewakan kita, merugikan kita. Sehingga kita hilang damai sejahtera. Ingat, perintah damai sejahtera itu di dalam hatimu tetap. Situasi kondisi apapun boleh terjadi. Tetapi damai sejahtera di dalam pikiran hati kita itu tetap menguasai kehidupan kita. Menguasai pikiran kita. Menguasai hati kita. Itu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Roma 14 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukan makan dan minum. Tetapi kebenaran. Damai sejahtera. Damai sejahtera dari mana? Dari pimpinan Roh Kudus, saudara. Itu damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang diingatkan oleh Roh Kudus, yang dinasihati oleh Roh Kudus, supaya kita tidak hilang damai sejahtera karena situasi kondisi di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang mengecewakan kita, mungkin ada keluarga kita yang meninggal, mungkin juga ada yang kena COVID-19 sehingga damai sejahtera hilang. Roh Kudus akan memimpin pemikiran kita. Memimpin hati jiwa roh kita. Sehingga damai sejahtera dari Tuhan tidak hilang karena hal tersebut. Puji Tuhan. Ingat baik-baik. Kalau damai sejahtera ada dari Tuhan sendiri. Apapun permasalahan kita dalam kehidupan kita. Baik tidak baik. Untung atau rugi. Senang atau tidak senang. Kita senantiasa mengucapkan syukur. Karena apa? 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan. Mengucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu semua. Mengucapkan syukur inilah luar biasa, saudara. Khasiatnya luar biasa. Waktu kita mengucapkan syukur dalam kehidupan kita, saudara, segala sesuatu yang kita lihat, yang tadinya rasanya
mengecewakan, tapi berubah menjadi indah, saudara. Rumah yang 50 meter persegi, yang tadinya terasa sempit, terasa lapang dengan ucapan syukur, terasa lapang dan rasanya nyaman, saudara. Luar biasa enggak? Tempat tidur yang 2x1. Kalau kita mengucapkan syukur, rasanya enak tidur, nyenyak tidur. Makanan yang sederhana. Kalau kita mengucapkan syukur, saudara, seperti makanan yang istimewa, nikmatnya, saudara. Waktu kita mengucapkan syukur, ada benci dalam kehidupan kita, dirubah menjadi menyayangi, benci menjadi sayang, duka menjadi suka. Ada masalah dalam kehidupan kita karena pikiran kita sudah diubah. Mengubah cara pemikiran kita bahwa kita mengucapkan syukur dengan hikmah. Karena ada masalah, ada hikmah yang tak ternilai. Waktu kita gagal di dalam kehidupan kita mengucapkan syukur. Kegagalan itu adalah pengalaman yang berharga dalam kehidupan kita. Waktu kita emosi, waktu kita mengucapkan syukur, itu mengubah menjadi sabar, saudara. Itu pandangan berubah 180 derajat dalam kehidupan kita. Maka kita ucapkan syukur, saudara. Kalau kita mengucapkan syukur dalam kehidupan kita, pikiran kita sudah berubah memandang segala sesuatu. Mungkin ada orang memakai jam tangan. Yang satu 500.000. Yang satu 50 juta, saudara. Tapi kita melihat sama saja jam tangan. Hanya menunjukkan waktu. Nah, kita naik sepeda yang 1 juta. Dengan yang 100 juta. Pikiran kita bukan melihat yang dilihat, kita melihat bahwa naik sepeda yang 1 juta pun keringat keluar, yang 100 juta pun keringat keluar, sama-sama keringat keluar. Betul, saudara? Kalau kita bawa tas yang bermerek, yang 1 juta, yang 100 juta. Bagaimana, saudara? Sama-sama bawa handphone dan berkas-berkas di tas, dia juga sama. Kalau kita naik pesawat, yang di ekonomi dan yang di business class di Jakarta ke Surabaya, sama tujuannya dan sampainya juga sama, waktunya juga sama. Kalau pesawat itu jatuh, sama-sama juga jatuh. Bukan di bisnisnya, business class nggak jatuh, di ekonomi jatuh semuanya. Tidak, saudara, sama-sama jatuh, saudara. Jadi ingat baik-baik dalam kehidupan kita. Kita punya wawasan yang lebih luas karena pikiran kita sudah berubah, cara pandang kita sudah berubah dalam kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera ini ada di dalam kehidupan kita. Ada pencobaan dalam kehidupan kita. Kita tenang-tenang saja. Karena Yakobus 1 ayat 1-4 mengatakan, saudara, anggaplah satu kebahagiaan kalau saudara jatuh di dalam pencobaan. Karena dalam pencobaan itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan kematangan sehingga engkau sempurna dan utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Luar biasa, saudara. Segala sesuatu sudah beda pandangan kita, beda dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita. Tapi ingat, damai sejahtera ini bukan untuk kamu sendiri. Roma 12 ayat 18, damai sejahtera ini dibagikan untuk semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 36 mengatakan, beritakanlah kepada semua orang Israel, damai sejahtera yang dari Yesus Kristus inilah damai sejahtera yang kekal abadi yang kita harus miliki setiap orang-orang percaya. Sehingga damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus
ada di dalam setiap orang percaya. Sehingga hidup di dunia ini seperti hidup di surga. Itu akan kita alami. Raja damai ada di dalam diri kita. Kita harus damai, sejahtera dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, saudara. Mulai saat ini kita mengetahui bahwa damai sejahtera yang dari Tuhan itu berbeda dengan damai sejahtera yang dari luar, yang dari hukum Taurat. Saudara, tapi Yesus memberikan kepada kita bukan situasi kondisi yang mengecewakan kita yang hilang damai sejahtera. Apapun boleh terjadi, tetapi pikiran dengan hati kita yang berubah cara pikir kita, cara pandang kita. Sehingga damai sejahtera itu abadi adanya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Selamat Natal. Natal ini supaya Raja Damai ada di dalam kehidupan kita semua orang-orang percaya. Kita harus bersyukur. Mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah berbicara mengenai damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Itu abadi adanya, kekal adanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mulai saat ini Tuhan, kami akan berubah dalam pikiran roh kami. Karena kami telah diperbaharui oleh Engkau. Dengan perbedaan dengan orang dunia, cara pandang yang berbeda, cara pikir yang berbeda, sehingga damai sejahtera tidak terpengaruhi oleh situasi kondisi, karena damai sejahtera Tuhan ada di dalam hati kami, damai sejahtera Tuhan ada di dalam pikiran, jiwa, roh kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Kalau ada yang ingin didoakan, saya akan berdoa untuk kita semuanya. Taruhlah tanganmu di tempat yang sakit, kalau engkau sakit, saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kau melihat orang-orang yang menumpangkan tangan di tempat yang sakit. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Dalam nama Tuhan Yesus. Bila-bila menyembuhkan mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah tahir. Sesuai dengan iman percaya mereka. Terjadilah. Terima kasih Bapak. Kalau mereka menghadapi tantangan pergumulan dalam kehidupan, Tuhan tuh campur tangan sehingga mereka keluar dari permasalahan tantangan pergumulan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami akan melihat kemuliaan Allah menyertai di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Pada saat ini saya akan menutup pertemuan kita. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan memimpin, membimbing, menyertai kami, berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya. Sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.